Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah. Sahabat-sahabat Akang, jumpa lagi di Akang Asep Official ya. Kali ini Akang akan melanjutkan materi yang kemarin. Asik, materi udah kayak narasumber ya. Sahabat-sahabat Akang, jika di dua video kemarin, yang pertama di part pertama itu Akang menyampaikan tentang bagaimana cara kita mendapatkan banyak subscriber gitu ya. Di part pertama akan sampaikan tentang mendapatkan subscriber itu, mendapatkan banyak subscriber itu yang pertama yang harus dilakukan, yang paling mendasar sekali adalah merubah pengaturan channel dari private menjadi public gitu ya. Sudah akan sampaikan di video yang part pertama ya. Nah, kemudian di part kedua kemarin Akang juga sudah menyampaikan langkah yang kedua adalah setelah kita merubah pengaturan, maka teman-teman semua ataupun kita semua memanfaatkan channel-channel besar. Ya, sahabat-sahabat tahu channel-channel besar itu memiliki ribuan bahkan ratusan ribu ya, ratusan ribu subscriber gitu ya. Jadi mereka sudah pasti punya tab komunitas. Nah, ini yang harus kita manfaatkan ya. Kebesaran nama mereka, banyaknya pengikut ataupun subscriber mereka kita manfaatkan ya. Dengan cara apa? Kita komentar, kita like, kita ikut nimbrung lah di komunitas mereka gitu ya, di komunitas subscriber yang sudah besar ya, seperti yang ada di video ini yang di belakang ya. Itu suhu ya, salah satu suhu Akang gitu ya di per-YouTuban ya. Karena beliau senantiasa memberikan motivasi dan pencerahan khususnya kepada YouTuber pemula. Nah, jadi kita lanjutkan teman-teman. Jadi yang pertama Akang ulang, yang pertama adalah merubah pengaturan channel kita yang dari privat menjadi publik. Kemudian yang kedua adalah kita memanfaatkan kebesaran channel-channel yang sudah tenar, yang sudah hebat ya. Kita manfaatkan, kita ambil manfaat dari mereka ya, tentunya kita harus hasil mereka dulu ya. Kemudian kita ikut nimbrung di tab komunitasnya mereka, itu akan sangat efektif ya. Itu langkah awal ya. Kita nggak berbicara tentang CEO dan trik-trik yang lain lah yang dulu ya. Ini yang paling mendasar yang pernah Akang lakukan ataupun pengalaman Akang. Nah, di video kali ini Akang tidak akan menyampaikan Akang tidak akan menyampaikan tentang teknik di sistem per-YouTuban ya. Yang akan sampaikan untuk di part ketiga ini adalah yang harus dirubah adalah mental kita ya. Jadi teman-teman semua, kalau ingin mendapatkan banyak subscriber, yang harus dirubah adalah mental kita. Kenapa? Karena ya teman-teman bisa lihat lah ya. Dan kadang Akang agak sedikit geli juga, walaupun ya Akang juga dulu ya nggak tahu lah, awam betul lah dalam per-YouTuban ya. Makanya Akang buatkan dari 2015, cuman ya Akang pikir YouTube itu tidak mendatangkan cuan. Oh, ternyata banyak yang kaya raya dari YouTube gitu, jadi pengen juga kan gitu. Nah, jadi gini teman-teman, maksudnya yang harus dirubah mental kita itu adalah, jadi ketika kita mempunyai keinginan ya untuk banyak subscriber kita ya, kita berharap orang lain itu mau subscribe kita, mau komentarin video kita, mau like di postingan kita gitu ya. Nah, maka yang harus pertama kali dirubah adalah mental kita ya. Ya, kita sadar lah ya, nyadar diri kita belum banyak subscriber, kita masih membutuhkan bantuan support mereka ya. Saling support lah ya. Jangan kadang kita udah baru 100 subscriber udah sok ngartis gitu ya. Iya, udah sok ngartis, padahal mungkin banyak yang subscriber yang sudah 1000 bahkan lebih gitu ya, 2000, 3000 bahkan puluhan ribu. Banyak orang-orang baik yang mau mensupport kita, memberikan arahan kepada kita, memberikan masukan-masukan kepada kita. Tetapi tidak sedikit yang justru subscriber YouTuber pemula ini justru
sok ngartis gitu, belum apa-apa udah jual mahal gitu ya. Nah ini yang mental ini yang harus dibuang teman-teman akang semuanya. Jadi kalau misalkan kita masih punya ego tinggi udah seperti YouTuber besar, ya susah gitu ya. Orang juga akan segen gitu untuk subscribe kita gitu ya. Nah, baru saja Akang punya pengalaman nih, belum lama ya. Jadi Akang coba tadinya mau berbagi, maksudnya mau berbagi dengan sahabat-sahabat yang lain yang masih sama-sama berjuang, karena Akang juga belum YouTuber besar lah ya. Akang juga masih belajar. Hanya saja pengalaman Akang Akang coba bagi gitu. Karena ya yang Akang pahami kan, kalau pengetahuan itu, kalau ilmu itu semakin diamalkan, semakin dibagi, justru akan semakin bertambah kan gitu teman-teman ya. Jadi maksudnya Akang juga seperti itu. Pengalaman Akang di awal-awal bermain ataupun membuat channel ini Akang sampaikan ke teman-teman yang lain. Namun lagi-lagi terkadang teman-teman yang justru pemula ini ya susah gitu ya. Akang pernah ikut di grup WA, kemudian grup Telegram gitu ya. Nah di sana Akang amati, Akang perhatikan banyak lah ya teman-teman yang baru buat channel, kemudian sudah ngikutin gaya-gaya orang yang YouTuber yang sudah besar gitu. Ketika kita ajak bersilaturahmi, saling kunjungi ya, kemudian kita sampaikan protokol yang aman agar tidak kena spam ya, kalau dalam bahasa Akang itu biar nggak ketangkep satpam gitu ya. Ya ikutilah protokolnya, nonton dulu ya, setelah nonton berikan komentar yang sesuai dengan video ya ataupun dengan kontennya. Setelah itu like, kemudian setelah, kalau misalkan nggak bisa full durasi nih ya, kalau nggak bisa full durasi ya bagusnya sih full durasi ya. Tapi kalau misalkan teman-teman memang nggak bisa full durasi, ya minimal 3 menit, nonton videonya itu 3 menit baru subscribe ya. Jadi jangan mentang-mentang di grup gitu ya, ada 40, 80, 50, bahkan ada yang 100 lebih gitu satu grupnya itu, dikirimkan linknya tolong saling subscribe ya, kemudian langsung di subscribe, langsung ikuti link, subscribe, ikuti link, subscribe gitu. Nah sayang ya, itu yang itu yang akan merusak channel ya. Itu yang akan merusak channel. Ini pengalaman Akang ya. Jadi ketika kita ngikutin link, masuk ke channel, kemudian kita nggak nonton dulu, nggak ada interaksi dulu, langsung subscribe ya, terus-terusan melakukan seperti itu, bahaya channel kita sendiri ya. Bukan hanya bahaya untuk yang kita subscribe, juga channel kita sendiri juga akan kena dampak negatifnya ya. Akang sudah merasakan dampak negatif itu, makanya Akang nggak mau mengulangi kesalahan itu lagi, karena Akang sudah lihat YouTuber besar ya yang memberikan sharing tentang pengalaman mereka juga ya. Nah, jadi sahabat-sahabat Akang, sebelum kepada tahapan berikutnya ya di tentang sistem yang harus kemudian dirubah adalah mental kita ya. Mental kita, pokoknya kalau misalkan teman-teman sudah yakin mau bekerja sama, mau subscribe, tonton dulu, subscribe ya. Jangan langsung main hajar-hajar gitu ya, nanti rusak. Makanya jangan heran kalau misalkan teman-teman pagi misalkan subscribernya nambah 20, tapi kemudian sore justru hilang 25, rugi 5 lah gitu ya. Jadi teman-teman jangan heran kalau misalkan hilang subscriber ya. Kenapa? Karena teman-teman semua tidak menjalankan protokolnya ataupun menjalankan aturan mainnya gitu ya. Nah jadi mulai saat ini teman-teman semua ya, contoh misalkan teman-teman punya niatan mau berteman dengan Akang nih, mau subscribe Akang sarankan jangan subscribe Akang sebelum teman-teman nonton video Akang terlebih dahulu. Tonton dulu videonya full durasi, atau kalau misalkan pun nggak bisa sama sekali, minimal 3 menit baru subscribe. Nah itu baru nanti aman ya.
Kalau misalkan tidak ditonton dulu subscribe, tidak ditonton dulu subscribe, bahkan terus-terusan gitu ya, dalam waktu yang berdekatan teman-teman melakukan itu sampai di 10-20 channel, udah bahaya. Bukan hanya channel yang kita subscribe, channel kita sendiri justru akan hancur ya. Jadi sayang sekali teman-teman semua, perjuangan teman-teman yang ngabisin kuota, ngabisin waktu dan lain sebagainya lah ya. Sayang kalau misalkan nggak ada hasilnya gitu. Jadi itu saja teman-teman ya. Jadi sebelum akan lanjutkan, insya Allah di video berikutnya, yang pertama yang harus sama-sama kita rubah, yuk kita rubah mental kita. Apalagi kalau misalkan teman-teman berteman, niatkan dengan ikhlas ya, untuk mencari jaringan ya. Siapa tahu teman-teman misalkan subscribe Akang tinggal di Bekasi, ternyata teman-teman tinggal di Bekasi juga bisa silaturahim kan, bisa kopi darat. Misalkan Akang punya usaha apa, teman-teman punya usaha apa, kan kita bisa sharing gitu ya. Jadi banyaklah hal-hal baik yang bisa kita dapatkan kalau diawalinya dengan kebaikan. Baik teman-teman semua, pokoknya tetap semangat membela mimpi, jangan lupa bahagia tanpa melupakan pemilik kebahagiaan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.